Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji signifikansi data penelitian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Uji signifikansi data penelitian merupakan analisis kuantitatif atau parametrics, di mana data yang berupa angka harus diuji normalisasinya terlebih dahulu atau distribusi normal. Adapun data yang diuji yaitu dua sampel yang berpasangan atau disebut dengan paired simple t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan. Sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Misalnya ada nilai tes yang memiliki data dua yaitu pre-test dan post-test. Nah, uji paired simple t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, maka harus berdistribusi normal. Adapun perbedaan dari parametrik dan non-parametrik yaitu pada parametrik, data pengukuran diambil dari mean, median, dan lain-lain menggunakan data kuantitatif sehingga berdistribusi normal. Adapun analisisnya menggunakan uji korelasi, uji regresi linier, uji T, dan uji ANOVA. Sedangkan untuk non-parametrik memiliki paradigma yang sangat berbeda dengan parametrik, di mana data pengukuran diambil dari ranking, data nominal, ordinal, dan menggunakan data kualitatif sehingga tidak berdistribusi normal. Adapun analisis yang digunakan yaitu uji korelasi rank, Spearman, dan uji kendali tau. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan dari uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada persamaannya sama-sama menggunakan data kuantitatif. Kemudian sama-sama berdasarkan data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Artinya, saat kita ingin mengkaji distribusi datanya, maka kita ambil salah satu datanya saja. Misalnya data pre-testnya saja atau data post-testnya saja untuk mendapatkan distribusi datanya. Kemudian dapat digunakan untuk N besar maupun kecil. Adapun perbedaannya adalah uji Lilliefors tidak memerlukan derajat kebebasan dengan tabel pembanding yaitu Lilliefors. Sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov ini memerlukan derajat kebebasan. Misalnya, kita memiliki data sebanyak 14. Nah, kita bebaskan satu data sehingga nilai N-nya sama dengan 3 dengan menggunakan tabel pembanding yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, derajat kebebasan tadi memiliki kaitan dengan normal distribusi atau di sini terdapat kurva distribusi normalnya, di mana kita umpamakan pada sebuah kelas terdapat siswa yang memiliki nilai yang sangat kecil sangat sedikit, kemudian siswa yang memiliki nilai yang tinggi juga sangat sedikit. Akibatnya kita dapat mengubah data tersebut menjadi data kritis atau data yang akan kita buang. Nah, jika nilai tersebut jauh dari rata-rata tengahnya, maka data tersebut disebut dengan data random atau data yang memiliki kebebasan yang sangat bebas, sehingga kita buang data tersebut, yaitu data kritisnya. Nah, misalnya kita ambil dari sisi sebelah kiri yaitu min 0,25, kemudian sisi sebelah kanan yaitu min 0,25 juga, maka datanya kita ambil sebanyak 0,05%. Sehingga data kita memiliki ketelitian yaitu 95%. Nah, jika kita telah melakukannya dan terdapat perbandingan lebih kecil daripada 0,05, maka data kita bisa disebut dengan data signifikan. Nah, untuk eliminasi ini sendiri, kita bisa mengeliminasi bagian sebelah kirinya saja atau bagian sebelah kanannya saja. Nah, ini disebut dengan one-tiled test. Sedangkan jika kita mengeliminasi keduanya, yaitu bagian sebelah kiri 22,5% dan bagian sebelah kanan 2,5%, maka ini disebut dengan two-tiled test. Nah, kita akan menggunakan yang two-tiled test. Kita masuk ke latihan. Ujilah data pre-test dan post-test berikut ini. Apakah terdapat peningkatan yang signifikan setelah diterapkan metode pembelajaran X, Y, dan Z? Langkah-langkah pengujian. Uji distribusi data X dan Y dengan KS-test, di mana H0 merupakan data berdistribusi normal, H1 merupakan data tidak berdistribusi normal, dengan melakukan pengujian pada Excel dan SPSS.
Setelah kita dapatkan data yang berdistribusi normal, maka kita akan uji signifikansi data pada level 0,05. H0 merupakan tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, sedangkan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, pengujiannya juga kita lakukan dengan menggunakan Excel dan SPSS. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Kita buka bagian uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini kita akan urutkan terlebih dahulu data pretest-nya. Caranya kita blok datanya dari 1 sampai 14, kemudian pilih menu data, kemudian pilih sort list to ledgers. Kemudian klik itu, kemudian kita pilih continue with the current selection, kemudian sort. Nah, setelah kita urutkan, kita cari rata-ratanya. Kita gunakan rumus sama dengan average. Kita pakai rumus average, tab. Kemudian kita sorot data dari 1 sampai dengan 14. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk standar deviasinya, kita gunakan rumus sama dengan stdev, kemudian tab. Kita sorot lagi dari data 1 sampai data ke-14. Tutup kurung, enter. Untuk fcom kita gunakan yaitu nilai dari 1 sampai 14. Dua, kemudian kita tarik. Nah, untuk fs kita gunakan rumus sama dengan nilai data fcom pada nilai data pertama pada tabel pada kolom fcom, kemudian kita bagi dengan data yang ke-14, kemudian kita ikat dengan F4. Enter, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk ZI, kita gunakan rumus sama dengan buka kurung, nilai dari pretest kita kurangkan dengan rata-ratanya. Kemudian kita ikat dengan F4, lalu kita bagi dengan standar deviasi. Kita ikat lagi dengan F4. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk FT-nya kita gunakan rumus sama dengan norms this, kemudian kita tab. Kita ambil nilai dari data pertama pada kolom ZI. Tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk selisih dari Fs dikurang Ft, kita masukkan ke dalam rumus sama dengan absolute nilai dari Fs dikurang dengan nilai dari Ft-nya. Tutup kurung. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk dihitung, kita gunakan rumus sama dengan max atau maksimal, kemudian tab, lalu kita sorot data dari data yang pertama sampai data yang ke-14, kemudian tutup kurung. Selanjutnya, untuk K-tabel, karena ini merupakan uji Kolmogorov-Smirnov, maka kita akan lepaskan satu data, atau kita bebaskan satu data, sehingga kita fokus pada data yang ke-13. Kita lihat pada tabelnya. Pada data yang ke-13, pada kolom 0,05, kita ambil nilainya yaitu 0,361. Sehingga K-tabelnya yaitu 0,361. Nah, berdasarkan hasil yang kita dapatkan, kita peroleh kesimpulan di mana nilai D itu lebih kecil daripada nilai K-nya, di mana D itu 0,1249 sekian, kemudian lebih kecil daripada 0,361. Sehingga kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, ini ini datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan coba uji dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita buka SPSS. Setelah kita buka SPSS, buka variable view. Kemudian, pada data yang pertama, kita buat namanya pretest. Kemudian tab. Lalu, di sini weight-nya 8 dan desimalnya 2. Kita ganti menjadi 2 dan 0. Karena kita memakai 2 digit angka di dalam data kita. Kemudian OK.
labelnya kita buat pretest, kemudian values-nya nen, missing-nya nen, dan kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita buat scale, dan input-nya roll-nya input. Kemudian untuk yang kedua yaitu post test, kita tap, sama seperti tadi kita rubah white-nya 2 dan desimalnya 0. Di sini labelnya post test. Selanjutnya value-nya missing, column, align. Nah, measure-nya kita buat scale. Nah, setelah seperti ini, buka data view, maka kita akan melihat bahwa telah terbentuk dua kolom, yaitu kolom pretest dan post test. Langkah selanjutnya, kita kopikan nilai pretest yang ada pada uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Kita kopikan, kita pastekan di SPSS. Nah, selanjutnya kita blok, lalu pilih analisis, lalu pilih non-parametric test dan legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Karena di sini pretest, maka pretestnya kita pindahkan ke test variable list. Klik, kemudian OK. Nah, kita coba bandingkan dengan nilai yang kita dapat di Excel. Di sini kita memperoleh nilai positifnya yaitu 1,25. Di sini kita juga memperoleh 0,1249 sekian. Ini lebih rinci. Kemudian kita peroleh pada SPSS min-nya yaitu 55,07. Nah, di Excel juga kita peroleh demikian. Kemudian standar deviasinya 3,772 dan di Excel juga 3,77164 sekian. Ini lebih rinci. Nah, hasilnya sama, baik itu di Excel maupun di SPSS. Selanjutnya, kita akan mengkopikan nilai yang ada pada post testnya. Kita buka uji signifikansi, lalu kita copy nilai post testnya, copy, kemudian kita pastekan di SPSS. Lalu sama seperti tadi, kita blok, lalu pilih analisis, non-parametric test, lalu legacy dialog, dan pilih one sample KS. Karena ini post test, maka yang pretest tadi kita pindahkan ke sebelah kiri, dan post testnya kita pindahkan ke test variable list. Lalu OK. Nah, kita telah mendapatkan nilai dari post testnya pada SPSS. Selanjutnya, kita akan kelola pada uji signifikansi ini. Untuk mencari nilai D, maka kita gunakan rumus sama dengan Y dikurang dengan X. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk rata-ratanya, average, tab, sorot dari nilai 1 sampai 14. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk XT, kita gunakan rumus sama dengan nilai dari data pertama, yaitu pada kolom D, kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, kita ikat dengan F4. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk XD kuadrat, kita gunakan rumus sama dengan XD pangkat 2. Lalu kita tarik juga ke bawah. Selanjutnya untuk jumlah, kita bisa gunakan rumus sama dengan sum, tab, sorot nilainya dari 1 sampai 14, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita tarik ke samping. Nah, untuk mencari T hitung, kita bisa gunakan rumus sama dengan MD dibagi dengan akar sigma X kuadrat XD kuadrat dibagi dengan N dikurang N dikali N kurang 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus, T hitung sama dengan MD, nilai rata-ratanya,
kita bagi akar dalam Excel yaitu SQRT, kemudian tab, jumlah dari XD kuadrat dibagi dengan N yaitu 14 dikali dengan N kurang 1, 14 kurang 1 yaitu 13, tutup kurung. Kita tutup lagi. Nah, kemudian T-tabel kita ambil dari nilai titik persentase distribusinya. Kita lepaskan satu data, kita bebaskan satu data sehingga kita lihat pada kolom data ke-13, yaitu pada 0,05, pada kolom 0,025 dan 0,050, yaitu tepatnya pada 2,16037. Kita kopikan. Kita copy. Oke, kita pastikan di Microsoft Excel-nya. Nah, berdasarkan kriterianya, maka yang kriteria terpenuhi adalah terima H1 karena T hitungnya lebih besar dibandingkan T-tabel, yaitu T hitungnya 10,1226 sekian, kemudian T-tabelnya 2,16037. Sehingga kita peroleh kesimpulan, kita munculkan kesimpulannya. Terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, tolak H0 dan terima H1. Selanjutnya, kita akan coba cari dengan menggunakan Microsoft Excel secara otomatis dengan menggunakan data analisis. Caranya, klik menu data, kemudian pilih data analisis, lalu kita pilih bagian t-test per to sample to offer means. Lalu kita pilih ini, kemudian OK. Nah, untuk variabel 1 kita pilih pretest. Kemudian variabel 2 kita pilih posttest. Lalu ini new for sheet apply atau kita buatkan ke dalam sheet baru. Kemudian kita beri namanya yaitu signifikansi. Signifikansi. Oke, selanjutnya kita akan kopikan ini ke uji signifikansi tadi supaya bisa kita bandingkan. Nah, setelah kita cari dengan data analisis, kemudian kita bandingkan dengan yang kita temukan secara manual tadi, maka kita peroleh sama, yaitu pada T-starnya yaitu 10,1226 sekian di secara manual, kemudian dengan data analisis yaitu min 10,1227 sama, kita tandai. Kemudian untuk kritikalnya, T critical to tailnya sama yaitu 2,160369, kemudian ini 2,1603 sekian. Nah, ini lebih rinci. Oke, selanjutnya kita akan cari hasil signifikansinya. Caranya, kita buka SPSS lagi, kembali ke SPSS, kemudian pilih analisis, kemudian pilih compare means, lalu pilih per simple t-test. Lalu kita gunakan untuk variabel pertama kita ambil pretest, kemudian variabel kedua kita ambil posttest. Lalu OK. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dari per simple t-testnya. Kita kopikan saja. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita pastikan di sini. Sehingga kita peroleh kesimpulan yaitu hasil perbandingan nilai pasangan pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest, tolak H0 dan terima H1.
Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.